kembali di podcast Ruang Miku, ruang obrolan seru admin Medsos TVRI Maluku. Masih bersama Miku Monik di sini dan juga narasumber kita, seorang komunikator hebat dan motivator nasional, Bapak Dr. Aqua Dwi Payana. Pak Aqua, selanjutnya saya punya pertanyaan terkait dengan pelayanan publik, Pak. Karena kita tadi udah bahas banyak spill tentang kehidupan Bapak yang sangat luar biasa memotivasi kita semua ya, terkhususnya untuk anak muda di Maluku. Dan selanjutnya nih Pak, tentang pelayanan publik Pak, gimana sih Pak, dewasa ini Bapak sudah menjelajahi berbagai daerah, melihat dari kacamata Bapak seperti apa sih komunikasi dalam pelayanan publik saat ini di kantoran, di pemerintah maupun juga swasta, seperti apa sih Pak? Iya, jadinya saya melihat ada trennya ya, ada perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun itu lebih baik. Artinya masing-masing institusi, apakah itu swasta gitu ya, pemerintah manapun juga muncul kesadaran bahwa mereka pingin pelayanannya menjadi lebih baik gitu ya kan. Nah, dan itu kalau saya melihat juga diimbangi ya dengan kemampuan komunikasi mereka berada di garda depan. Ya, jadinya kalau kita bicara pelayanan publik, tentunya juga yang utama itu kan adalah yang di garda depan, ya kan. Yang lain itu kan supporting. Nah, tapi satu hal, ini pelajaran yang saya dapatkan gitu ya, bahwa saya udah jalan dari mulai Aceh sampai Papua ya. Ada namanya misteri shopper. Ketika saya menjadi pelanggan misterius gitu ya, itu ada yang namanya pelayanan publik ya, orang berada di depan gitu ya. Dia punya 3 kelemahan yang menonjol. Apa Ya. itu Pak? Nah, yang pertama, misalnya dia itu lemah masalah korporasi. Nah, ini juga penting. Jadinya kadang-kadang gini, ketika orang datang ke satu tempat, ke satu kantor ya, dia sebelum minta dilayani secara to the point tentang yang dia butuhkan, dia iseng-iseng tanya, di sini siapa ya pimpinannya, siapa ya direksinya misalnya kan orangnya. Nah, dia nggak bisa jawab. Ya. Okay. Nah, walaupun mohon maaf ini, kalau kayak saya ini paham, bukan terkadang lah, sering yang di depan itu adalah outsourcing, bukan karyawan tetap gitu ya. Tapi orang yang datang itu kan nggak peduli dia. Ya. Sama hal menarik, saya pernah nih punya pengalaman menarik nih. Saya diundang oleh salah satu bank BUMN besar di Indonesia untuk bicara di divisi kartunya. Nah, ketika saya telepon nanyain masalah kartu, dia hafal. Wah, jawabnya pintar sekali. Tapi ketika saya tanya seorang nama teman saya gitu ya, saya sebutkan namanya, dia dengan PD-nya mengatakan nggak ada Pak namanya itu. Padahal apa? Yang saya tanya itu adalah nama dirutnya. Astaga, fatal juga ya Pak ya? Iya. Oh. Ya, itu kan artinya ketika kita mau ngajak orang untuk bergabung dengan perusahaan kita, kita nggak care sama yang namanya korporasi kita, itu kan menjadi gagal dia gitu loh ya. Nah, makanya saya selalu katakan, setiap yang namanya pegawai garda depan, dia harus dikucing dulu, harus dikasih tahu dulu kondisi perusahaannya gimana ya. Yang kedua, ini juga satu hal, lemah masalah product knowledge. Product knowledge. Iya, ya, ini perlu di-educate gitu. Apalagi kalau misalnya produknya banyak, makin pusing dia. Ya, malah kadang-kadang karena udah kesel aja berapa, lihat aja tuh Pak di website kami Pak, lihat aja di brosurnya Pak gitu. Ya kan? Nah, yang ketiga, kalau dia bicaranya ada kompetitornya gitu ya, itu lemah masalah plus minus pada kompetitor. Karena kecenderungannya konsumen itu membanding-bandingkan. Oke. Ya, ini lebih baik, ini gini. Nah, kalau kita nggak tahu siapa kompetitor kita diam, iya, oh iya Pak, iya Bu, gitu, kita pasrah aja. Padahal belum tentu itu benar gitu loh, ya. Nah, jadinya intinya apa? Bicara pelayanan publik, yang perlu dibenahi itu adalah bagaimana komunikasinya, bagaimana pengetahuannya, ya. Walaupun saya katakan sekali, tren ke depan ini, trennya sebelumnya udah baik secara signifikan, tapi sebenarnya apa? Bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dan satu hal lagi adalah itu bagaimana yang namanya pimpinan ya, mulai dari unit terbesar atau kecil, itu menjadi role model gitu loh ya, memberikan kesadaran gini loh cara mengkomunikasikan produk kita, gini loh cara menghandle komplain gitu ya kan. Nah, jadinya dengan dia bisa seperti itu gitu ya, insya Allah pelayanan publiknya akan lebih baik ya. Yang penting satu, jangan cepat puas. Karena apa? Ekspektasinya publik dari waktu ke waktu terus naik. Ya, udah dikasih ini minta lagi gitu loh. Dan satu hal lagi, karena ini perbuatannya mulia, jangan lelah untuk berbuat baik gitu loh. Ya, jangan putus asa kita. Ya, kita belajar. Misalnya kayak saya gini, tiap hari dari waktu ke waktu saya belajar. Saya ini sebenarnya kan dalam konteks sederhana, saya ini pelayan.
Kayak tadi saya bicara di teman-teman pegawai, saya melayani mereka gitu loh. Sebagai pelayan, saya bertekad, berniat dan bertujuan melakukan yang terbaik. Supaya nggak kecewa gitu loh. Seperti itu kondisinya gitu loh. Jadi sekali lagi ada 3 catatan penting dan sangat menarik sekali ya dari Pak Aqua terkait dengan pelayanan publik, terutama orang-orang ini frontliner nih Pak ya. Iya. Satu tentang corporate, Iya. kedua korporasi. product knowledge, yang Kompetitor. ketiga kompetitor. Baik, luar biasa. Ini juga pelajaran sih sebenarnya buat Sama-sama. saya juga ya Pak ya. Sama-sama belajar ya Pak ya. Oke, baik Pak. Selain itu tren yang Bapak lihat sejauh ini seperti apa lagi sih Pak? Kalau boleh saya spill sedikit nih Pak ya, banyak juga ternyata ada kejadian-kejadian, nggak usah kita lihat ya Pak ya di daerah-daerah lain, di daerah kita sendiri ada juga ternyata yang pelayan publik yang dapat teguran karena adanya laporan dari masyarakat atau konsumen terhadap salah satu oknum tersebut ketika melayani masyarakat nih Pak Aqua. Dan alasannya karena sering berbicara kasar dan lain-lain. Apakah menurut Bapak pelayanan yang berbicara kasar tersebut dipengaruhi juga oleh budaya setempat atau bagaimana Pak? Semestinya bagaimana Pak menanggapi pelayanan tersebut? Jadinya kan begini, kalau kita bicara namanya pelayan publik gitu ya, dia harus betul-betul memahami komunikasi secara komprehensif. Ya, dia harus senyum, salam, sapa gitu ya. Jadinya nilai-nilai itu dilaksanakan ya. Ya setiap orang itu punya masalah, setiap orang itu bisa berubah. Tapi jangan ya kondisi-kondisi itu dilakukan pada yang dia layani. Jadinya sederhana aja. Biasakan sekecil apapun kesalahan kita minta maaf. Ya kan? Jadinya ingat yang kita layani itu adalah raja. Ya kan? Yang mereka itu penentu. Misalnya kalau kita melayaninya baik, kita bisa direferensikan. Ya ini loh, Mbak Monik ini loh bagus propos kan misalnya gitu kan. Tapi kalau pelayanannya jelek, ya sebaliknya gitu loh. Jadinya apa? Kunci semua itu ada pada diri kita masing-masing. Ya kan? Potensinya besar. Tapi besar itu menjadi sia-sia kalau tidak kita tidak bisa mengoptimalkannya gitu loh, ya kan. Dan saya bilang tadi, kita tuh mengalah untuk menang misalnya. Ya misalnya sederhana nih, ya kan. Biasanya kita pelayanannya seperti ini gitu kan, tapi ada orang minta ekstra pelayanannya, ya kita bantu supaya itu nggak melanggar aturan, ya nggak merugikan, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kunci dari pelayanan itu orang yang kita layani itu puas, ya, dan puas itu akan tercermin. Sebaliknya kalau udah nggak puas, itu lebih dasar lagi. Dia jangan cepat akan di media sosial ya semuanya gitu, seperti itu. Gitu. Jadinya alangkah sayangnya kalau kita melayani siapapun tidak optimal, ya. Karena effortnya sama, yang kita lakukan sama gitu ya. Tapi kok sia-sia hasilnya gitu loh. Nah, itu jadinya kuncinya itu kepada tim leadernya, juga pada orang yang melayaninya gitu. Oke. Kira-kira apa sih sanksinya Pak yang membuat jerak untuk seorang pelayan publik itu supaya bisa meningkatkan komunikasi yang baik waktu melayani masyarakat atau konsumen Pak? Ya kalau sanksinya sederhana, kalau di kantornya pasti udah ada dong. Kalau dia tidak sesuai dengan standar SOP, sanksinya apa gitu kan udah itu kan anunya. Mungkin mulai peringatan sampai dipecat, ya. Tapi kalau dari masyarakat itu lebih ngeri lagi sanksinya. Dia upload di media sosial, dia kirim foto-foto, ya kan? Wah itu bisa habis. Juga ya, Pak, ya? Dan misalnya kemudian kalau dia udah kerjasama dengan pihak ketiga, begitu pihak ketiganya tahu dia nggak perform, dicoret namanya, juga selesai gitu loh. Dan itu punya reputasi. Ya, betul. Bukan hanya yang bersangkutan, tapi juga perusahaan. Bukan, gitu, ya, yang utama perusahaan sebenarnya. Kenapa? Dia itu representasi dari perusahaan gitu loh, ya kan? Nah makanya selalulah dari awal harus diingatkan ya, mungkin hari Senin pagi, Anda harus kerja benar ya, bagaimana caranya, kerja baik gimana caranya gitu loh. Karena saya melihat itu apa ya sebenarnya kalau kita melayani dengan hati dan hati-hati gitu ya, itu enak sekali kok ya. Yang penting bagaimana sederhana aja. Kita pengen dilayani seperti apa, lakukan itu. Ya. Jangan hal yang kita tidak suka kita lakukan pada orang lain gitu loh, ya kan. Dan itu sangat-sangat bisa gitu loh. Nah, ya jadinya intinya apa? Ketika orang datang minta pelayanan kita, yang dia bawa itu tidak aja nama kita, tapi adalah representasi perusahaan kita, ya. Yang itu mungkin karyawan bisa ribuan orang gitu kan.
Jadinya makanya apa disarankan itu kalau ada apa-apa itu satu arah. Karena kalau dua arah bisa simpang siur itu komunikasinya gitu lah. Seperti itu. Kemudian Pak Aqua, kalau ngomong tentang pelayanan publik, pasti orang semua melihat pada SOP, standar operasi prosedur. Nah, orang cenderung lebih fokus ke SOP-nya daripada komunikasi, the way she or he delivers something. Nah, menurut Bapak semestinya strateginya seperti apa sih Pak supaya konsumen atau orang yang kita layani itu bisa puas dan gak kecewa dengan pelayanan? Jadinya SOP itu penting. Dan SOP itu yang buat manusia, yang setiap saat itu bisa dievaluasi. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana implementasi pelayanan, ya. Jadinya targetnya apa? Siapapun yang datang ke kita, ya, dia mau ngurus apa aja itu bisa kita bantu. Yang palu gada itu loh, ya kan. Nah, dan ketika kita berkomunikasi, tunjukkan ketulusan, tunjukkan keikhlasan. Itu terasa kok, ya. Nah, sehingga orang membandingkan, oh nanti kalau beli ini di toko ini aja, karena karyawannya baik-baik gitu kan, jangan di toko ini kan, kayak gitu kan, nggak enak kalau dibanding-bandingkan gitu ya kan. Tapi realitanya seperti itu, dan kita nggak usah, kalau saya jadi bagian dari itu, saya nggak perlu resah, nggak pernah marah, nggak perlu kecewa, karena apa? Ini adalah potret, ya. Nah jadinya bagaimana kalau memang begitu kita ada salah, kita perbaiki, nah, menjadi lebih baik gitu. Nah Pak, melihat fenomena pelayanan publik di Ambon, Maluku terkhususnya deh Pak, Bapak sudah berapa kali? Udah sering lah ya Kak. Udah sering ya Pak ya? Iya, nah sering. pasti udah ke banyak kantor-kantor pemerintah dan swasta nih Pak. Bapak melihat seperti apa sih tantangan komunikasi di sektor pelayanan publik ini Pak dari orang Ambon, Maluku sendiri Pak? Jadinya kalau saya melihat, saya harus fair juga ya. Secara karena itu sudah baik, saya masih perlu ditingkatkan ya. Artinya gini, bahwa ini trennya, bagaimana kita dari waktu ke waktu itu menjadi lebih baik, ya kan? Jadi kita nggak usah khawatir, karena apa? Sebenarnya salah satu sekarang kelebihan dari pemerintah ini, ya, terus berusaha untuk memperbaiki diri, ya. Dan tentunya kalau bicara memperbaiki diri, membicara orang-orang yang memang sudah siap untuk bisa bergabung atau katakanlah memberikan pelayanan terbaik itu, ya kan? Yang penting satu juga, biasakan mengevaluasi, ya. Kadang-kadang itu tadi kita bisa melaksanakan, tapi nggak ada fungsi evaluasi, sehingga lama-lama apa? Kesalahan dia nggak biasa, lama-lama jadi luar biasa gitu loh, ya kan? Nah, dan yang kedua perlu kejujuran, ya, kejujuran dari semua pihak gitu loh. Jadi kita kan nggak bisa day to day monitor anggota kita, ya. Jadi tanamkan kepada mereka, saya ini kalau salah minta maaf, ya, kayak gitu kan, nggak usah berkelit-kelit. Ya. Jadi saya selalu mengatakan bagaimana sebagai manusia itu laksanakan 3 hal yang berbeda, ya kan? Nah jadinya bagaimana kita ini kalau misalnya kita ini salah, kita minta maaf. Kemudian kalau kita menyuruh mereka, kita minta tolong. Begitu sudah dibantu, kita bilang terima kasih. Ini hal-hal yang mendasar, tapi kata-kata magic luar biasa, ya, gitu. Wow, luar biasa, baik sekali Pak. Saya sebenarnya masih mau curhat lagi nih Pak Aqua. Tapi kita dibatasi ruang dan waktu, asik. Kita udah sampai di penghujung acara kita Pak untuk podcast Ruang Miko kali ini. Mungkin kita akan ketemu lagi dan belajar lagi dari Pak Aqua di waktu yang mendatang. Amin. Semoga berpanjang. Kita bisa ketemu lagi Pak ya. Amin. Amin. Oke, baik Pak Aqua, untuk closing statement untuk program podcast Ruang Miko kali ini, saya persilakan Pak Aqua untuk memberikan semangat, kata-kata motivasi yang pastinya untuk seluruh pemuda-pemudi Maluku, orang-orang calon sukses ya. Untuk pemuda-pemudi Maluku, disilakan Pak Aqua. Oh iya, saya ingin menyampaikan ya bahwa kepada para generasi muda di Maluku ya, Maluku ini punya sejarah panjang, orang-orang hebat yang luar biasa gitu ya. Sehingga bagaimana semangat dari teman-teman itu gitu ya, itu kita teruskan, kita lanjutkan sambil juga kita mengupgrade diri kita. Ikuti semua perkembangan. Ingat, ini adalah era teknologi. Jadinya kita belajar dan jangan pernah cepat putus asa. Dan begitu kita berhasil, ini yang paling penting, tetap rendah hati. Bahwa semua itu adalah bukan karena kitanya, tapi adalah karena Tuhan. Jadi semuanya karena Tuhan. Terima kasih.
Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Aku untuk waktu dan kesempatannya, juga pelajarannya, semangatnya untuk seluruh pemuda-pemudi, terlebih khususnya seluruh masyarakat di Provinsi Maluku. Kami doakan sehat selalu Bapak dan sukses selalu. Kita akan ketemu di lain kesempatan Bapak di Ambon Manise. Baik, dan pemirsa, demikian dialog eksklusif kami dalam podcast Ruang Miku bersama seorang motivator terkenal dan juga tentunya seorang komunikator hebat yang hari ini sudah boleh memberikan inspirasi dan pengetahuan buat kita terkait dengan komunikasi efektif, layanan progresif. Semoga menginspirasi dan jangan lupa untuk share dialog kita kali ini kepada teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, karena seperti perubahan besar dimulai dari langkah kecil, yang penting dilakukan dari hati. Mari berubah bersama untuk perubahan yang baik, untuk pelayanan yang baik, dan tentunya untuk Maluku yang lebih baik ke depan. Akhir kata saya mau dikasih pamit. Sampai jumpa. Bye.